Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Mediansyah. Sekarang saya akan menjelaskan soal nomor satu. Soal diketahui dua lingkaran dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 8y plus 21 sama dengan 0 dan x kuadrat plus y kuadrat plus 10x min 8y plus 25 sama dengan 0. Hubungan antara kedua lingkaran ini adalah di sini kita mempunyai persamaan lingkaran yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. A, B sama dengan min setengah A, min setengah B. Lalu kita mempunyai jari-jari lingkaran R kuadrat sama dengan 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C. Untuk lingkaran yang pertama, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 8Y plus 21 sama dengan 0. A, B-nya sama dengan min setengah dikali 6, min setengah dikali min 8. Hasilnya sama dengan min 3,4. Lalu untuk jari-jarinya kita mempunyai 1/4 dikali 6 kuadrat plus 1/4 dikali min 8 kuadrat minus 21. Hasilnya sama dengan 9 plus 16 min 21 sama dengan 4. 4 itu kita ubah menjadi 2. Untuk lingkaran yang kedua, yaitu x kuadrat plus y kuadrat plus 10x min 8y plus 25 sama dengan 0. AB-nya kita mempunyai min setengah dikali 10, min setengah dikali min 8, sama dengan min 5,4. Dan untuk jari-jarinya kita mempunyai 1/4 dikali 10 kuadrat plus 1/4 dikali min 8 kuadrat minus 25. Hasilnya sama dengan 25 plus 16 min 25 sama dengan 16. 16 itu kita akan ubah menjadi 4. Lalu ketika kita lihat gambar lingkaran di sini, saat kita sambungkan titik-titiknya, kita akan menemukan bahwa kalau kedua lingkaran ini akan bersinggungan di dalam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nova Mediansyah. Di sini sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 kita mempunyai soal yaitu diketahui titik A sama dengan min 2 dan B sama dengan 4,3 jika P dalam kurung XY terletak pada bidang koordinat sedemikian sehingga PA pangkat 2 plus PB pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2, maka P merupakan titik-titik yang terletak pada busur lingkaran yang memotong sumbu X pada. Oke, di sini kita mempunyai jawaban nomor 2, yaitu A sama dengan X1, Y1, B X2, Y2, AB sama dengan akar dalam kurung X1 min X2 kuadrat plus Y1 min Y2 kuadrat. Lalu kita mempunyai P dalam kurung XY, A min 2,1, B dalam kurung 4, min 3, PA kuadrat dalam kurung PA kuadrat plus dalam kurung PB kuadrat sama dengan A dalam kurung AB kuadrat. Kita akan memasukkan semua angka-angkanya mulai dari dalam kurung akar X plus 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat, kita tutup kurung lalu kita tambahkan kuadrat, plus buka kurung akar X min 4 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat, kita tutup kurung lalu kita tambahkan kuadrat, lalu kita mempunyai hasil sama dengan buka kurung akar dalam kurung min 2 min 4 kuadrat plus 1 plus 3 kuadrat, kita tutup kurung lalu kita tambahkan kuadrat lagi. Hasilnya adalah x kuadrat plus 4x plus 4 plus y kuadrat min 2y plus 1 plus x kuadrat sama dengan 8x plus 16 plus y kuadrat plus 6y plus 9 sama dengan 36 plus 16. Lalu kita akan melanjutkan lagi ke 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 4x plus 4y min 22 sama dengan 0. Hasilnya kita akan bagi 2 yang akan berubah menjadi x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 2y min 11 sama dengan 0. Lalu di sini kita akan memotong sumbu x, y-nya sama dengan 0, x kuadrat plus 0 min 2x plus 0 min 11 sama dengan 0, x kuadrat min 2x min 11 sama dengan 0, x min 1 kuadrat min 1 min 11 sama dengan 0, x min 1 kuadrat sama dengan 12. Lalu kita akan memperoleh hasil x min 1 sama dengan plus minus akar 12, x sama dengan 1 plus minus 2 akar 3. Lalu kita akan memperoleh dua hasil, yaitu x sama dengan 1 plus 2 dalam x sama dengan 1 plus 2 akar 3 dan x sama dengan 1 min 2 akar 3.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dan di sini saya akan menjelaskan nomor 3. Diketahui lingkaran dengan persamaan tanda kurung x min 2 kurung 2 kuadrat plus y plus 5 kurung 2 kuadrat sama dengan 40. Selidikilah letak titik-titik berikut terhadap lingkaran tersebut. Gambar grafik lingkarannya. Dengan titik A 2,5, titik B min 4, min 3, titik C 0, min 4, titik D 8, min 7, titik E min 1,2, dan titik F 6, min 2. Nah, di sini saya Muhammad Nabil dan di sini saya akan menjawab soal nomor 3. Yang pertama, kita harus mengetahui konsep rumus lingkaran itu tersendiri dulu. Jika x min a kuadrat plus y min b kuadrat lebih kecil daripada r kuadrat, maka titiknya berada di dalam. Jika x min a kuadrat plus y min b kuadrat lebih besar daripada r kuadrat, maka titiknya berada di luar. Nah, kemudian jika x min a kuadrat plus y min b kuadrat titiknya sama dengan r kuadrat, maka titiknya berada tepat di lingkaran. Nah, untuk titik A sendiri, setelah dilakukan perhitungan, 100 lebih besar daripada 40, jadi titiknya berada di luar lingkaran. Untuk titik B, 40 sama dengan 40, maka titiknya tepat di lingkaran. Untuk titik C, 5 lebih kecil daripada 40, maka titiknya berada di dalam lingkaran. Untuk titik D, 40 sama dengan 40, maka titiknya berada tepat di lingkaran. Titik E 58 lebih besar daripada 40, maka titiknya berada di luar lingkaran. Untuk titik F 25 lebih kecil daripada 40, jadi titiknya berada di dalam lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Gunanujaya. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4 yang pertanyaannya, suatu jembatan yang berbentuk elips dibangun di atas jalan raya. Panjang dan ketinggian elips jembatan tersebut secara berturut-turut adalah 10 meter dan 6 meter. Apakah truk barang yang lebarnya 5 meter dan tingginya 5,5 meter dapat melewati jembatan tersebut tanpa menimbulkan kerusakan? Diketahui sumbu semi mayor adalah Q sama dengan 16, sehingga Q kuadrat sama dengan 16 kuadrat sama dengan 256, dan panjang sumbu semi minornya adalah P sama dengan 10, sehingga P kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100. Dengan menggunakan persamaan fokus, maka F kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang Q kuadrat sama dengan 100 dikurang 256 sama dengan 156. Maka F 12,49 atau F min 12,49, sehingga jarak titik puncak dengan titik fokus di mana batu ginjal diposisikan dapat ditentukan sebagai berikut. D sama dengan Q plus F sama dengan 16 ditambah 12,49 sama dengan 28,49. Jadi, agar diperoleh hasil yang maksimal, batu ginjal tersebut harus terletak pada jarak 28,49 dari titik puncak lithotripter. Soal nomor 5. Lithotripsi merupakan suatu prosedur medis yang dilakukan untuk menghancurkan batu di saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut ultrasonik shockwave, sehingga pecahan dapat lolos dari tubuh. Alat yang dipakai untuk lithotripter berbentuk setengah elips 3 dimensi yang mengaplikasikan sifat-sifat dari titik fokus elips. Alat ini dipakai untuk mengumpulkan gelombang ultrasonik pada satu titik fokus untuk ditembakkan ke batu ginjal yang terletak di titik fokus lainnya. Perhatikan gambar berikut untuk lebih jelasnya. Jika lithotripter tersebut memiliki panjang sumbu semi mayor 16 cm dan berjari-jari, sumbu semi
minor 10 cm. Seberapa jauh dari titik puncak seharusnya batu ginjal tersebut diposisikan agar diperoleh hasil yang optimal. Karena panjang busur elips tersebut 10 meter, maka kita peroleh 2P sama dengan 10, sehingga P sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sedangkan tinggi dari busur elips tersebut adalah 6 meter, maka Q sama dengan 6 meter. Dengan menganggap titik pusat elips sebagai titik asal, maka persamaan elips tersebut adalah X min A kuadrat per P kuadrat ditambah Y min B kuadrat per Q kuadrat sama dengan 1. X min 0 kuadrat per 5 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat per 6 kuadrat sama dengan 1. X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 36 sama dengan 1. Jadi agar jembatan tersebut dapat dilewati oleh kendaraan secara maksimal, maka kendaraan tersebut harus berada tepat di tengah-tengah jembatan tersebut. Untuk menentukan ketinggian maksimal kendaraan yang dapat masuk bergantung dengan lebar dari kendaraan tersebut. Karena lebar truk tersebut 5 meter, maka kita harus menentukan Y untuk X sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5, yaitu ketinggian maksimum untuk titik 2,5 meter di kiri dan kanan titik pusat elips. Maka X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 36 sama dengan 1. 2,5 kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 36 sama dengan 1. 6,25 per 25 ditambah Y kuadrat per 36 sama dengan 1. Y kuadrat sama dengan 25 per 25 min 6,25 per 25. Y kuadrat per 36 sama dengan 18,75 per 25. Y kuadrat sama dengan 675 per 25. Y sama dengan 5,20 atau Y sama dengan min 5,20. Oke, nama saya Hikmat Rahma Prasetya. Kali ini saya akan melanjutkan soal nomor 6, yaitu tentukan masing-masing persamaan hiperbola dengan kondisi berikut. Yang pertama, A. Pusat berada di 2,0, titik fokus berada di 10,0, dan titik puncak berada di 6,0. Yang B. Puncak berada di 6,5, sumbu khayal pada sumbu X dengan asimtot 5X min 6Y min 30 sama dengan 0, dan 5X plus 6Y min 30 sama dengan 0. Oke, untuk menjawab soal tersebut, kita harus tahu dulu, karena pada soal sudah diketahui titik pusat, titik fokus, dan titik puncak, yang ditanyakan adalah persamaan hiperbola. Kita harus tahu kalau titik pusat hiperbola berada pada 2,0, yang bisa kita masukkan rumus yaitu H, K dengan H adalah 2 dan K sama dengan 0. Kemungkinan besar hiperbola paralel dengan sumbu X. Titik fokus ada di 0,0. Karena hiperbola paralel dengan sumbu X, maka kita kurangkan fokus di X dengan fokus titik pusat, yaitu adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Maka C akan menghasilkan 8. Titik puncak berada di 6,0. Kita bisa mencari titik A atau nilai A dengan mengurangkan 6 dengan 2, yaitu menghasilkan 4. Oke, untuk C sendiri kita sudah tahu rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C itu adalah 8 dikuadratkan menjadi 64, dan A itu adalah 4 dikuadratkan menjadi 16. Nah, kita pindah ruas, 64 dikurang 16 menghasilkan 48, dan menghasilkan B kuadrat adalah 48. Oke, untuk persamaannya sendiri kita sudah tahu sesuai dengan rumus ya. X dikurangi dengan H dan Y dikurangi dengan K per 6 per A kuadrat dikurangi dengan per B kuadrat. Dan kita tinggal masukkan saja nilainya. H itu 2, K itu 0, A kuadrat itu 6 atau 16, B kuadrat itu adalah 48. Nah, ini hasilnya. X min 2 per 16 dikurangin Y
kurang 0 akar pangkat 2 per 48 sama dengan 1. Oke, untuk soal yang B, diketahui titik puncak adalah 6,5 sumbu khayal pada sumbu X dengan asimtot 5X min 6Y min 30 sama dengan 0. Dan 5X plus 6Y min 30 sama dengan 0. Ditanya adalah persamaan hiperbola. Untuk jawabannya, puncak berada di 6,5, maka titik pusat di 6,0. Karena persamaan asimtotnya adalah 5X min 6Y min 30 per 0, sama dengan 0 maksudnya, dan 5X plus 6Y min 30 sama dengan 0, maka kita sudah mendapatkan nilai A-nya, yaitu nilai terbesar, yaitu 6, dan nilai B adalah nilai lebih kecil daripada 6, yaitu adalah 5. Jadi persamaan hiperbola itu adalah Y kuadrat per 25 dikurangi dengan X min 6 kuadrat per 36, karena 6 kuadrat sama dengan 1. Dan kita bisa jabarkan dan urutkan menjadi X min 6 kuadrat per 36 dikurangi Y kuadrat per 25 sama dengan 1, karena A itu selalu di sebelah kiri dari B. Oke, kita beralih ke soal nomor 7, yaitu tentukan persamaan asimtot hiperbola tersebut dan gambar grafik persamaannya. Sudah diberikan 2 tipe soal, yaitu A dan B. Maka kita akan lanjut ke penjelasan. Oke, untuk penjelasan yang pertama, ini sedikit agak panjang. Sudah diketahui ya pada soal kalau X itu ada kalau persamaan hiperbola itu adalah X min 3 kuadrat per 144 dikurang dengan Y plus 4 kuadrat per 25 sama dengan 1. Oke, kita bisa taruh lagi rumusnya ya untuk mengingatkan. X min H kuadrat per A kuadrat dikurang Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, karena soal sudah lengkap, maka kita bisa menentukan H yaitu adalah 3 dan K adalah min 4. Maka titik pusatnya adalah 3, min 4. Oke, untuk A kuadrat, untuk mencari nilai A, kita akan mengakarkan 144, yaitu adalah 12. Dan untuk mencari nilai B, kita akan mengakarkan 25, yaitu bakal nilai B akan bernilai 5. Karena titik pusatnya sudah diketahui, maka kita tinggal masukkan rumus saja. Untuk mencari titik puncak, itu adalah H dikurangin A, K. Itu kita harus mencari 2 titik puncak, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena hiperbola itu ada 2. Oke, untuk nilai H-nya sendiri sudah kita temukan, yaitu adalah 3, dan nilai A itu adalah 12. Maka 3 dikurang 12 adalah min 9. Nilai K itu tetap min 4. Dan yang sebelah kanan bisa dilihat 3 ditambah 12 sama dengan 15, dan nilai K itu selalu tetap, yaitu adalah min 4, karena kemungkinan besar ini hiperbola paralel dengan sumbu X. Sekali lagi. Oke, untuk asimtotnya sendiri kita masukkan ke persamaan adalah B per A, X min H ditambah K. Untuk yang sebelahnya sama, cuma ditambahkan minus saja. Oke, maka menghasilkan Y plus 4 sama dengan 5 per 12 X min 3 dikurangi 4. Dan sebelah kanan juga sama, tapi hanya ditambahkan minus saja. Oke, untuk titik fokus sudah kita tahu rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya adalah 144 dan B kuadrat adalah 25, maka menghasilkan C kuadrat sama dengan 169. Untuk menentukan nilai C, maka kita akan mengakarkan 169, yaitu menjadi 13. Akar dari 169 adalah 13. Oke, untuk menentukan titik fokus, maka kita masukkan ke dalam rumus, itu H min C dikurang K, dan sebelah kanannya ada H plus C kurang koma K. Karena sekali lagi hiperbola ini paralel dengan sumbu X. Oke, maka kita akan menemukan H itu adalah 3, C itu adalah 13, yang dikurang 3 dikurang 13 itu adalah min 10, K tetap min 4, dan yang selanjutnya ada 3 ditambah 13, min 4, menghasilkan 16, min 4. Nah, maka dari itu, karena kita sudah menemukan titik puncak, titik fokus, dan titik pusat, maka kita bisa menggambar hiperbola tersebut. Ini adalah gambar dari hiperbola tersebut. Bisa dilihat. Dan di sini saya sudah menambahkan sedikit penjelasan dan sedikit gambar yang lumayan bagus. Dan ini adalah gambar dari grafik yang sudah kita cari. Seperti pada gambar. Dan saya sudah menambahkan asimtot dan persamaan asimtot dan beberapa navigasi untuk titik puncak, titik fokus, dan titik pusat.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan ini adalah gambar dari grafik yang sudah kita cari. Seperti pada gambar, dan saya sudah menambahkan asimtot dan persamaan asimtot dan beberapa navigasi untuk titik puncak, titik fokus, dan titik pusat. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, saya di sini Muhammad Nabil dan sekarang saya akan melanjutkan nomor 8 dengan soal 2 orang ahli meteorologi melihat badai dari tempat mereka tinggal. Tempat tinggal 2 orang ahli meteorologi tersebut berjarak 4 km. Ahli meteorologi yang pertama, yang jaraknya lebih jauh dari badai, mendengar suara petir 9 detik setelah ahli meteorologi kedua. Jika kecepatan bunyi 340 m/s, tentukan persamaan matematis yang dapat memodelkan lokasi dari badai tersebut. Gambarkan grafiknya. Ya, di sini saya Muhammad Nabil dan di sini sekarang saya akan menjawab soal nomor 8. Ahli meteorologi pertama sama dengan M1, ahli meteorologi kedua sama dengan M2. Karena M1 mendengar petir 9 detik setelah M2, maka lokasi M1 9 kali 340 sama dengan 3060 meter lebih jauh dari M1 terhadap lokasi badai, atau apabila disimbolkan M1S min 2S sama dengan 3060. A sama dengan 3060 per 2 sama dengan 1530 meter. B sama dengan 4000 per 2 sama dengan 2000. B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat sama dengan 2000 kuadrat min 1530 kuadrat sama dengan 1.659.100. C sama dengan akar dari 1.659.100 sama dengan 1288. Karena bentuk persamaannya X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan lokasi dari badai tersebut adalah X kuadrat per 1530 kuadrat min Y kuadrat per 1288 kuadrat sama dengan 1.